Maka hendaklah kita tatkala turun hujan mengingat Allah Azza wa Jal. Dan di antara waktu yang mustajab itu adalah waktu turunnya hujan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana yakin semuanya ingin masuk surga. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun ingin masuk surga. Tapi ternyata surga Allah itu mahal. Mahal sekali. Ingat dengan cerita istrinya Fir'aun. Siapa yang hafal doa istrinya Fir'aun? Ya, ibu-ibu rahimakunallah. Banyak di antara kita ketika hidup itu menyalahkan pasangan. Ketika kita akan bicara nih bagaimana wanita tuh bisa masuk surga, yang nanti kita mungkin akan fokus bagaimana dia menjadi seorang istri, bagaimana dia menjadi seorang ibu, ya. Banyak di antara kita yang mengatakan ini masalahnya di suami, Ustaz, ini masalahnya di lingkungan. Ibu-ibu tahu istrinya Nabi Nuh itu masuk neraka, padahal suaminya itu nabi. Bahkan nabi yang masuk ulul azmi minar rusul, tapi istrinya di neraka. Istrinya Nabi Lut, bayangkan, itu nabi, istrinya nabi, tapi ternyata masuk neraka. Nggak ada jaminan ketika pasangan hidupnya soleh dia pun akan masuk surga, nggak ada. Dan juga bukan jaminan kalau suaminya nggak benar dia masuk neraka. Istrinya Fir'aun, bayangin, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tapi istrinya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah jadikan percontohan dalam Al-Quranul Azim. Allah mengatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Di surat At-Tahrim, ya, Allah jadikan permisalan buat orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ketika dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia minta dibangunkan rumah di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa najjini min Fir'aun. Ya, dia tahu suaminya zalim, maka dia perlu minta pertolongan. Kepada siapa minta pertolongan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Selamatkan aku dari kelakuan orang-orang zalim ini. Min Fir'auna wa amalihi, dan perbuatan dia dan seluruh orang-orang yang zalim. Jadi tatkala kita bicara masuk surga, itu nggak ada hubungan sama suami. Dalam artian kalau suaminya nggak baik, berarti ya aku terpaksa jadi orang nggak baik pula. Ana ingat dengan seorang wanita yang nekat lompat dari jendela rumah. Suaminya itu pecandu narkoba. Dia dipaksa untuk pakai narkoba itu. Akhirnya dia kabur dari jendela, dan alhamdulillah dia selamat. Artinya semua kembali kepada diri kita. Nggak ada lagi mengatakan, oh lingkungannya, oh pasangan hidupnya ini dan itu. Engkau masuk surga, semua bisa masuk surga. Semua punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Istrinya Nabi atau istrinya Fir'aun. Karena hidup ini pilihan. Dan Allah mengatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Bahkan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ketika mengatakan ketidakbutuhan dia dengan ibadah hambanya, Allah mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kata Allah, kalau orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir, jin juga seperti itu, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, entah jumlahnya berapa ratus miliar mungkin manusia nanti, mereka berada di level orang yang paling jahat hati. Anggap semua seperti Fir'aun. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indu, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, kalau semua jadi orang baik dan berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa, kalau seluruh manusia itu hatinya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau seluruhnya itu seperti orang yang termulia di muka bumi ini, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi, itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Artinya nggak ada gunanya buat Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat baik itu buat diri kita sendiri. Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, ya keburukannya akan kembali kepada diri kalian. Bagaimana Nabi Nuh tidak mendapatkan keburukan istrinya? Bagaimana Nabi Lut punya istri yang berkhianat, beliau juga nggak terganggu dengan pengkhianatan istrinya. Bagaimana istrinya Fir'aun yang soleh tidak memberikan manfaat buat suaminya yang seperti Fir'aun. Kita akan dihisap sendiri-sendiri. Makanya kelak pada hari kiamat Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana manusia akan kabur, akan lari menyelamatkan dirinya dari siapa? Dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari dari orang tuanya, dari bunda dan bapaknya. Dia nggak ngurusin bapak dan emaknya. Di sini kita ngurusin ibu kita, kita ngurusin bapak kita. Kita ingin mereka berbahagia. Nanti di padang mahsyar kita tinggalkan bapak dan bunda kita. Kita tinggalkan saudara-saudara kita. Wa sahibatihi wa bani. Semua akan meninggalkan pasangan hidupnya. Ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, ditinggal anak-anaknya. Kita tuh selalu kepikiran sama anak kita. Anak kita udah makan apa belum, anak kita gimana di sekolahan, anak kita mungkin dibully di sekolahan, sedih hati kita. Tapi hari kiamat kita akan tinggalkan mereka semua. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang pada hari itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka di sini hari ini kita mau belajar bagaimana menyelamatkan diri kita, bukan menyenangkan diri kita. Di mana-mana kita sering melihat utamakan keselamatan, bukan kesenangan. Utamakan keselamatan dirimu. Kau nggak usah mikirin keselamatan orang lain. Bagaimana kau selamat? Tapi kebanyakan kita sampai hari ini masih memikirkan bagaimana aku senang. Selamat, wallahu a'lam. Baik. Kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, maka yang pertama, dia harus memperbaiki hubungannya sama Tuhannya. Kemudian memperbaiki hubungannya dengan pasangan hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan fas-salihat, dan wanita-wanita solehah. Siapa mereka? Apakah yang cantik? Enggak. Cantik itu nggak bisa dibuat. Orang lahir ya udah kayak gitu. Maka kita lihat orang-orang ini berbeda-beda. Kalau ternyata wanita penghuni surga itu harus cantik, gimana dengan yang tidak cantik? Gimana dengan yang kurang cantik? Ternyata itu tidak menjadi sifat penghuni surga. Yang pertama, wanita-wanita solehat adalah yang qanitat, yang patuh sama Allah Azza wa Jalla, menjaga hubungan dia sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita ini menjaga hak suaminya, khususnya ketika suami tidak di rumah. Ingat, kalau suami di rumah mah biasa.
Gimana wanita ini, suaminya nggak ada, dia tetap menjaga hak suami. Ada seorang anak yang mengeluhkan emaknya. Mudah-mudahan emaknya nggak ada di sini. Dia mengatakan, Ustadz, kalau abah lagi di rumah, ya Allah, makan enak, makan siang enak, makan malam enak, pokoknya rumah bersih, semuanya enak. Kalau abah lagi nggak di rumah, ya sudah, makannya biasa-biasa aja. Ada istri-istri yang modelnya kayak gitu. Nanti kalau ditegur sama suami, oh aku ini hidup demi dirimu, gitu, seperti itu. Itu anak-anaknya nggak diurusin. Maka wanita yang solehat itu, yang dia bagaimana menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Dan sekarang banyak terjadi perceraian gara-gara handphone. Sampai ada seorang anak yang ngomong sama ayahnya, ayah, kalau ayah di rumah, emak itu handphonenya ditaruh. Tapi kalau ayah keluar, sibuk dengan handphonenya, anaknya nggak diurusin, disuruh main, fadol anaknya main. Si ibu hidup di dunia lain. Suaminya datang langsung lompat, handphonenya ditaruh. Sampai anak itu memperhatikan emaknya kayak gitu. Dia heran, kenapa emakku kayak gini? Ada wanita-wanita yang tidak amanah. Sedangkan Allah sebutkan di sini, dia menjaga hak-hak suaminya dalam kondisi ketika suaminya tidak ada di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi kalau bicara masuk surga, sebenarnya buat para wanita itu jauh lebih mudah buat laki-laki. Perempuan tuh nggak perlu Jumatan ke masjid. Perempuan tuh nggak perlu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Perempuan itu nggak harus memberikan nafkah ke suaminya, nggak ada. Memberikan nafkah kepada anaknya, nggak. Perempuan itu nggak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, nggak. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat yang 5 waktu, tolong sholat yang 5 waktu ini dijaga. Nggak perlu qobliyah ba'diyah, enggak. Cukup 5 waktu. Nggak perlu sholat malam, enggak. Nggak perlu sholat duha, enggak. Mau tafadhol. Tapi kalau wanita mencukupkan diri dengan sholat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan saja, nggak ada Senin Kemis wala puasa Daud, bas puasa Ramadan aja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, nurut sama suami. Mudah nggak nurut sama suami, ibu-ibu? Ibu, nurut sama suami itu mudah apa berat? Berat kayaknya. Kalau sholat 5 waktu bisa, puasa Ramadan, kalau nurut, ya Allah Zat, suami anak kayaknya nggak pantas diturutin Ustaz. Iya, sebagian kita mungkin tadi merasa pasangannya, aduh kok kayak gini pasanganku, kemudian dia nggak nurut. Padahal syarat yang ketiga itu nurut sama suami. Yang keempat, wahassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Apa yang akan dikatakan kepada wanita ini? Qila laha udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang mana aja. Nih perempuan nggak ahli puasa. Kita tahu di surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa? Untuk yang rajin puasa sunnah. Nih perempuan nggak pernah puasa sunnah, tapi karena dia itu taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, boleh dia masuk dari pintu Rayyan. Ada pintu jihad yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad. Ini perempuan gak ikut perang, tapi boleh dia masuk. Yang aku mau masuk dari pintu ini, tafadhol, dipersilahkan. 4 perkara ini sebenarnya ringan, tapi berat. Seperti sholat yang 5 waktu. Wanita itu kadangkala datang bulan, ada liburnya. Kadangkala dia itu kalau liburnya panjang, mau mulai sholat lagi berat.
Kita masih ingat dulu biasanya perempuan-perempuan kalau ditanya, kok nggak sholat? Oh, lagi datang bulan. Siapa yang tahu dia datang bulan atau tidak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya cuma dia yang tahu. Tanya sholat, lagi datang bulan. Puasa nggak puasa, lagi datang bulan. Artinya dia dengan mudah meninggalkan ibadah itu tanpa orang curiga kalau dia bohong. Maka di sini dituntut amanah dan kejujuran diri dia. Memang orang nggak tahu bahwa saya perempuan ini meninggalkan sholat, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Kemudian perempuan ini kalau sholat memang nggak perlu diqadha, yang ditinggalkan karena datang bulannya. Kecuali sholat yang bisa dijamak ya. Para ulama menyebutkan kalau perempuan ini datang bulannya waktu zuhur, mau jam 2 siang datang bulan, dia belum sholat zuhur. Apakah dia harus mengganti sholat zuhurnya nanti? Ya, menurut pendapat jumhur ulama dia harus ganti sholat zuhur yang dia tinggalkan. Nah, sholat nggak harus dia qadha. 7 hari dia nggak sholat nggak harus diganti. Tapi puasa harus diganti. Dan buat emak-emak ya, tolong diingat. Dulu pada waktu SMP, emak-emak ini dulu baliknya umur berapa kira-kira? Ada yang 12, ada yang 13 ya. Itu sudah mulai wajib puasanya. Terkadang mereka dulu puasa Ramadan tapi nggak pernah bayar utang. SMP nggak bayar, SMA nggak bayar utang, kuliah nggak bayar, tapi dia puasa Ramadan. Utangnya nggak pernah dia bayar. Tolong dilunasin. Dilunasin. Oh, anak sudah tobat Ustaz. Iya, itu utang dibayar. Sebagaimana kalau kita pernah makan waktu SMA di warung nggak bayar, itu utang. Oh, aku sudah bertobat kepada Allah. Iya, di antara syarat tobat yang ada hubungan dengan manusia, engkau lunasin utang. Anak udah lupa, anak nggak tahu di mana. Cari engkau. Kalau engkau nggak cari sekarang, dia akan cari engkau di padang mahsyar. Dicari dirimu. Mungkin kau berpikir, anak cuma makan pisang goreng 1 Ustaz, waktu itu. Bayar 2, makan 3. Kadang-kala terjadi. Itu harus dilunasin. Maka tolong buat para wanita, jaga yang 5 hal. Hubungan sama Allah dijaga, hubungan sama suaminya dijaga. Kemudian yang kedua, wanita yang termasuk penghuni surga ini yang selalu berhati-hati dari setan. Ingat, perempuan itu mudah minta cerai. Ya ibu-ibu, sakit hati dikit, ayolah dah, pulangkan aku ke rumah orang tuanya. Nah, dan kita tahu setan itu, kata Nabi SAW, inna iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dikatakan di lautan sana, kemudian dia mengirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat nanti kedudukannya, jabatannya sama iblis itu, yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum, kata Nabi SAW, salah satu di antara tentara iblis datang. Dia laporan, aku menggodai fulan dan fulan sampai melakukan ini dan itu. Kata iblis, enggak, engkau belum menggoda dia. Lalu datang seorang di antara mereka, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku tidak meninggalkan orang itu sampai aku pisahkan dia dari pasangannya. Cerai. Ketika itu apa kata iblis? Anta ni'ma anta, sini engkau. Didekatkan sama iblis. Kenapa? Karena perceraian ini akan berdampak buruk biasanya kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya, silaturahim putus. Berapa banyak ketika seorang wanita diceraikan suami dalam kondisi marah. Ingat, cerai dalam agama kita itu boleh, tapi harus dengan baik-baik, bukan dengan emosi. Kalau anak ini ikut sama emaknya, biasanya sang emak ini akan mensuntikkan imunisasi permusuhan kepada bapaknya.
Dia akan ngomong, bapakmu dulu kayak gini, bapakmu kayak gini. Aduh, yang namanya kakekmu tuh, aduh, ikut campur urusan rumah tangga. Akhirnya sang anak ini jadi benci sama bapaknya, benci sama keluarga bapaknya, memutuskan silaturahim gara-gara siapa? Emak. Begitu pula sebaliknya, kalau sang anak ikut bapaknya. Kalau bapaknya nggak baik, maka sang anak akan dibikin benci sama ibumu. Ibumu na'udzubillah, nggak nurut sama bapak. Kadangkala keluar kemana, akhirnya sang anak jadi nggak mau berbakti sama emaknya. Maka hati-hati dengan yang urusan perceraian ini. Para suami juga, karena di sini nggak ada suami, buat emak-emak, kalau suaminya marah jangan dibantah. Jangan. Kadangkala suami marah, istri malah nantang suami, yaudah kalau gitu ceraikan aku. Iblis datang, ceraikan aku. Loh, namanya suami marah, oh engkau minta cerai, engkau pikir aku butuh sama engkau. Sana sudah, engkau pulang ke rumah orang tua, kita cerai. Maka jangan pernah ketika emosi itu suami disiramin bensin, terbakar jadi. Maka ingat, dan kita tahu perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, dia nggak akan mencium bau surga. Maka jangan bermudah-mudahan. Dan alhamdulillah, yang dapat menceraikan secara langsung itu suami, bukan istri. Kenapa? Coba kalau istri yang punya hak menceraikan suaminya. Kayaknya laki-laki nggak ada yang punya istri semua. Emosi dikit, aduh lah bang, sana lah bang. Nah jamaah, maka tolong wanita juga menjaga hal ini. Kemudian yang ketiga, wanita yang soleha, yang insya Allah menjadi penghuni surga itu, kalau dipandang menyenangkan hati. Hatinya siapa? Bukan hatinya tetangga. Karena kebanyakan wanita cantik kalau keluar rumah. Makanya banyak suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Itu. Ini bukti. Kalau suami ini nggak pernah menikmatin istri. Yang menikmatin istrinya siapa? Ya supir, tukang beca, tukang parkir. Itu yang menikmati istri ini. Kenapa? Karena sampai rumah dia langsung cuci muka. Subhanallah. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya ya tentang wanita yang terbaik, ayyun nisa'i khair. Wanita yang terbaik itu yang mana sih? Di dunia ini manusia punya standar wanita terbaik. Siapa? Miss Universe. Ya, di dunia ini kalau bicara wanita terbaik siapa? Ya itulah ratu kecantikan dunia itu. Indonesia juga punya ratu Indonesia. Itu wanita yang terbaik? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik itu kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hatinya. Masya Allah. Jadi suami datang pulang kerja, buka pintu, istrinya langsung di depan pintu. Dengan wajah yang sudah dirias. Makanya juga ingin mengusulkan ya, kalau bisa kebanyakan salon itu rias apa? Rias pengantin kan? Nah, nanti buka salon rias istri. Bukan rias pengantin. Jadi dipanggil untuk merias istri. Pengantin itu hanya semalam jemaah, selesai terus. Sedangkan sang suami ini ingin istrinya terus cantik sampai mati. Maka tolong tadi kalau berias buat suami, kalau dipandang menyenangkan hati. Kemudian kalau sudah enak dipandang, ngomongnya yang enak. Suami itu jangan ditanya dari mana. Suami udah datang wajahnya kayak dilipat jemaah ya. Dia tanya, kemana aja kok telat ini? Ini jam berapa udah? Itu suami milih ke warung sebelah. Apalagi di sini ada warung nasi kuning tuh. Nggak jadi masuk rumah. Langsung nasi kuning kata dia. Masuk warung nasi kuning langsung tersenyum orangnya. Silahkan bapak, mau apa bapak? Allahu Akbar. Di sinilah banyak wanita tidak membuat suaminya betah di rumah. Udah dipandang nggak enak, ngomongnya kasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong kalau dipandang oleh suaminya yang menyenangkan. Tidak harus cantik perempuan itu, tapi perempuan itu pandai mempercantik dirinya.
mempercantik dirinya dengan berias, dengan pakaian yang seksi, dengan pakaian yang menyenangkan hati. Soalnya kadang-kala perempuan kalau di rumah pakai apa? Daster yang udah bolong-bolong. Allahu Akbar. Dia nyaman, suaminya nggak nyaman. Dia lihat, ya Allah, kok dapat istri kayak gini aku, ya Allah, ya tadi. Jadi ingat, yang kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh dia nurut, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Kalau suaminya ada perlu sama istrinya, nggak pernah nolak istrinya. Ini jamaah, anak tadi dapat kiriman video. Seorang anak pinjam handphone emaknya. Emaknya sudah berumur lah. Dia pinjam handphone emaknya, dia WA bapaknya. Apa isi WA-nya? Dia mengatakan, sayang, aku kok rindu banget sama engkau ya. Kapan sore hari itu datang, kata dia. Ini baru pertama dia lihat istrinya kirim WA kayak gini. Itu sang bapak dari habis zuhur di tempat kerjanya sudah berias ya. Dia lihat dirinya. Dia pulang ke rumah, istrinya lagi di dapur, dipandang-pandang sama suaminya. Si istri nggak tahu kalau ternyata ada WA romantis sama dia. Apa kata ibu sama anaknya? Nak, kayaknya bapakmu lagi mabuk itu, nak. Kok main mata sama emaknya? Karena banyak di antara wanita yang udah kering, udah nggak ada cinta lagi, udah nggak ada lagi sayang di rumah. Yang ada hanya hak dan kewajiban. Bas, engkau jadi suami, engkau punya hak, aku jadi istri, aku punya kewajiban, aku laksanakan. Nggak ada cinta dan kasih sayang. Tolong itu dihidupkan kembali. Suaminya kalau punya perlu, dia tidak pernah menolak. Dan memang godaan laki-laki itu apa? Ibu, godaan laki-laki itu apa? Wanita. Makanya dalam syariat Islam itu, ketika seorang laki-laki melihat wanita di tempat kerja, di jalan, di pasar, kemudian hasratnya bangkit, kemana dia harus pergi? Ke istrinya lah. Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Nih kadangkala sampai rumah istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantu. Mana ibu? Kata dia. Nggak ada, saya yang ada di rumah. Allahu Akbar. Ini godaan lagi nih pembantu ini. Udah di luar digoda, sampai rumah godaannya ada lagi tuh. Padahal dia seharusnya nyari istrinya. Maka di sini istri nggak boleh nolak ajakan suami. Boleh jadi dia memang sedang pening. Udah dalam kondisi apapun, makanya selalu dalam kondisi yang indah perempuan itu. Tolong baju-baju yang memang membuat dia pakai baju itu kalau suami lagi keluar kota atau apa, tapi suaminya bisa datang tiba-tiba, pakai bajulah yang bagus. Pakai baju kantoran di rumah, mungkin. Wah, nggak ada masalah dia pakai. Dia ngeliat istrinya itu, ketika dia sampai rumah, dia melihat istrinya, Masya Allah. Lupa dengan semua wanita yang di luar. Tapi jangan sampai masuk rumah ngelihat istrinya, lupa sama istrinya. Ingat sama istri tetangga. Makanya kan, rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Ini diantara sifat wanita. Kemudian jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Udah ketahuan jam. Makanya orang tuh kalau ngelihat mamanya fulana, ya Allah, fulana ini kayaknya penghuni surga, fulana ini, Masya Allah orangnya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Apa kata Nabi SAW? Kullu wadudin walud, semua wanita yang penyayang. Ini yang pertama. Jadi wanita itu ada yang kaku ya. Ada wanita karir yang hanya berpikir pekerjaan, berpikir bagaimana mencari uang. Ini enggak, wadud, penyayang dia sama suaminya. Sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, sayang sama mertuanya, sayang sama iparnya. Dia wadud, dia punya cinta yang lebih. Seperti gelas yang penuh airnya sampai keluar cintanya dia itu. Orang-orang dapat cinta dia, kasih sayang dia. Walud, suka punya anak. Ada perempuan kan 2 anak cukup.
Enggak, ada perempuan yang punya anak lagi bang, bismillah, anaknya 3, 4, 5, subhanallah. Ada seorang ustadz di Jawa Timur sana, dia punya anak 28 dari satu istri. Dari satu istri. Orang itu kalau ngeliat perempuan ini, ya Allah, insya Allah jannah orang ini. Capek loh, hamil itu capek, tapi tiap detik dia hamil ada pahala buat dia. Setiap dia melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, ada pahala buat dia. Ketika dia menyusui anaknya, ada pahala buat dia. Selesai anak ini, hamil lagi dia, melahirkan lagi, menyusui lagi, terus pahala dia itu jemaah. Karena dia punya rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ada orang kan yang nggak suka sama anak-anak. Sama anak-anak nggak suka. Sama anaknya sendiri, ayo sana. Itu anak sampai bingung, kok dapat emak kayak gini, kok gitu ya. Iya, ada perempuan-perempuan yang sinis sama anak. Suaminya datang pulang dari kerja tanya, istriku, mana anak-anak? Wallahu a'lam, nggak tahu di mana itu anak-anak. Ada perempuan yang memikirkan dirinya, memikirkan kesenangan, tidak memikirkan keselamatan. Sedangkan penghuni surga itu wadud, tadi penyayang. Yang kedua walud, mau punya anak banyak. Sampai umur berapa sih perempuan nggak bisa punya anak? Atau masih bisa punya anak sampai umur berapa? Berapa? 50 masih mungkin. 50 masih mungkin. Maka nggak ada cerita, aduh saya sudah tua Ustaz. Ingat ketika kita punya tekad yang kuat dan berharap memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak generasi yang akan memperjuangkan agama ini, Allah akan mudahkan. Ya tapi capek. Biasanya dokter mengatakan tapi beresiko. Iya, resikonya masuk surga. Nah, resikonya masuk surga. Kalaupun nanti engkau meninggal dunia pada saat melahirkan, insya Allah syahid. Resikonya masuk surga. Kenapa kita nggak ambil resiko itu? Kita memikirkan kesenangan kita. Jamaah, ketika melahirkan meninggal dunia, insya Allah mati syahid, diampuni dosanya, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW itu tadi ya, sifat yang pertama apa? Pengasih, penyayang, kemudian dia banyak anaknya, dia mau punya anak terus. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Ada kondisi dalam rumah tangga itu yang tidak menyenangkan. Kadang-kala membuat istri ini marah. Atau istri ini disakiti sama suaminya. Atau istri ini suaminya sedang marah sama dia. Perempuan ini minta maaf sama suami. Perempuan itu kata Nabi SAW, dia datang kepada suaminya, kemudian dia mengambil tangan suaminya, meletakkan di atas tangannya sambil mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku. Bisa perempuan kayak gitu, minta maaf sama suaminya. Allahu Akbar. Malaikat katanya orang. Perempuan itu kalau suruh minta maaf, ruwet jemaah. Terakhir suaminya yang minta maaf. Nah, dia yang salah, bukan dia yang minta maaf. Padahal dalam syariat ini, kalau dia yang disalahin sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Hanya butuh pembiasaan. Usahakan. Datang ke suaminya mengatakan, hari ini mungkin aku punya salah sama kamu, minta maaf ya. Maafkan aku. Butuh pembiasaan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana nggak salah minta maaf sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini mau masuk surga, urusannya bukan urusan kita disakiti atau kita tidak disakiti. Bagaimana Allah ridha sama kita. Kemudian di hadis yang lain ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah. Sebaik-baiknya istri-istri kalian adalah yang penyayang, yang banyak suka melahirkan dia, kemudian dia nggak suka menyelisihi suaminya, yang nggak kasar ngomongnya, artinya nggak suka menyelisihi suaminya. Suaminya kepingin ini, iya bang, suaminya kayak gini, iya. Dia berusaha untuk menyenangkan hati suami.
Pokoknya dia ikutin aja tuh omongan suaminya, gini gini gini. Iya. Ini perempuan yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni, kemudian beliau mengatakan, wa syarru idza taqaina Allah, dengan syarat mereka bertakwa sama Allah. Karena ada perempuan yang baik sama suaminya tapi sholat enggak. Ada hubungan dia suaminya masya Allah baik banget, puasa enggak. Dia harus bertakwa kepada Allah. Wa syarru nisaikum, dan wanita-wanita yang paling jahat di antara kalian. Siapa mereka? Al-mutabarrijat, yang suka bersolek di luar rumah. Ibu-ibu suka nggak kalau ada tetangga suka pakai baju seksi keluar dan bersolek? Seneng nggak? Enggak. Ini ngerusak suaminya orang, perempuan. Jangan sampai ibu-ibu termasuk itu gitu. Kita nggak suka suami kita dirusak orang, tapi kita suka bersolek di luar rumah dengan tujuannya dilihat oleh orang-orang tersebut. Itu adalah wanita yang terburuk kata Nabi SAW. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, sombong lagi. Udah suka bersolek, menampakkan kemolekan dirinya, sombong, congkak, angkuh. Wahunnal munafiqat, mereka orang-orang munafik sebenarnya, perempuan-perempuan itu. Wala yadkhulnal jannah minhunna mithl ghurabil asr, nggak ada yang masuk surga dari perempuan itu kecuali dengan jumlah yang sedikit, seperti jumlahnya gagak yang paruhnya merah, kakinya merah. Gagak itu hitam semua, tapi ada sedikit gagak yang aneh ya, seperti itu wanita yang masuk surga. Maka tolong para wanita jaga kehormatan dirinya, ya berusaha untuk menyepakati suaminya dan tidak sombong. Kemudian iya, perempuan yang soleha itu yang tidak banyak menuntut kepada suaminya, yang tidak banyak menuntut kepada suami. Sebagian ulama itu menyampaikan kalau bisa istrimu nggak perlu tahu berapa duitmu. Mama setuju nggak? Mama nggak perlu tahu berapa duit suami, karena kata beliau kalau tahu suaminya banyak duitnya, dia akan banyak tuntutan. Kalau tahu suaminya dikit duitnya, dia akan banyak mengeluh. Dia akan banyak mengeluh. Artinya nggak tahu itu lebih aman. Yang penting dikasih nafkah yang cukup. Udah. Maka di sini wanita yang soleha, yang kalau membelanjakan harta itu nggak berlebih-lebihan. Dia nggak bakhil dan dia juga nggak berlebih-lebihan. Jadi di pertengahan antara itu. Jangan sampai wanita itu memberatkan suaminya. Dan urusan mahar juga ya. Perempuan yang paling berkah itu yang biaya pernikahannya itu murah. Di Banjarmasin ini berapa biasanya biaya pernikahan? Maharnya perempuan yang biasa-biasa berapa? Pasarannya berapa? Iya kan ada pasarannya. 200 apa? Juta. Allahu Akbar. Ya, nabung berapa tahun kalau gajinya sebulan 3 juta? Nunggu dapat 200 juta lama dia nunggunya jemaah. Iya betul, 200 juta. Kayaknya perlu ke Jawa aja cari yang murah-murah di sana, Bang. Nah, tadi perempuan yang soleh itu yang tidak memberati suami. Dia qanaah, ridho ya. Kemudian perempuan yang soleha itu yang tidak kufur dengan suaminya. Makanya kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena nggak sholat, bukan karena dia tidak mengeluarkan zakat, bukan karena dia nggak puasa, tapi gara-gara satu, tidak syukur sama suami. Makanya sekarang itu banyak orang bikin konten video, ada perempuan yang sakit hati sama suaminya, suaminya diusir. Pernah dapat ibu video itu? Video istri ngusir suaminya melempar tas keluar rumah. Baru dilempar tas suaminya keluar, datang perempuan lain ngambil. Ahlan, aku nunggu dari dulu ini suami. Ditungguin itu suami sama orang. Ada engkau punya suami, disyukurin tuh suami. Memang perempuan itu cepat lupa. Cepat lupa dengan kebaikan, tapi terus ingat dengan keburukan.
Itu tabiat. Jadi kalau kebaikan itu dia lupakan. Tapi kalau keburukan sampai mati, engkau ingat suamiku waktu itu, wah dia sebutkan keburukan suaminya. Sampai ada cerita seorang wanita yang diceraikan gara-gara kaleng Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Gimana ceritanya? Istrinya ini telepon suami di tempat kerja. Dia ngomong, bang, kalau pulang nanti ini di Arab kan mereka suka Pepsi ya dulu. Tolong jangan lupa ya Pepsi ya. Kata suaminya, absyiri, tenang insya Allah. Berangkatlah suami ke supermarket. Dia belanja macam-macam, bawa 2 kantong kresek itu, lupa Pepsi itu ya. Dia bawa semua makanan itu, dia taruh sama istrinya, dikeluarkan, ditaruh semuanya, banyak makanan itu. Yang tidak ada apa? Pepsi. Apa kata istrinya? Bang, mana Pepsi? Ya Allah, lupa kata suami. Memang bang, selalu engkau seperti itu. Engkau selalu keinginanku nggak pernah engkau penuhi. Ingat dulu engkau waktu itu sama orang tua, terus dia ingat satu sampai nggak kuat suaminya mengatakan, "Di, aku lupa, aku bener lupa." Nggak, suami istrinya nggak mau ngalah. Dia tetap, engkau memang kalau sama keinginanku nggak pernah engkau penuhin. Engkau terus, akhirnya suaminya mengatakan, "Aku ceraikan engkau." Selesai. Bayangkan ya, di antara semua makanan yang dibelikan sama suami, itu gak dilihat sama istri. Dia cuma tahu kesalahan suaminya satu, Pepsi gak ada. Itu yang terjadi dengan banyak wanita. Makanya sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunad dar." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun, kau berbuat baik, lalu dia melihat engkau menyakiti dirinya dia sekali, maka perempuannya akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Bayangin, lupa dengan semua kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di hadis Asma ibnati Yazid al-Ansariyah, dia mengatakan, "Marrabi an-Nabi SAW." Kata Asma, suatu hari Nabi lewat. Kita ini perempuan-perempuan lagi duduk ya sama teman-teman kita, Nabi lewat. Lalu Nabi mengatakan kepada perempuan-perempuannya, "Assalamualaikum." Mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala, Nabi kesempatan mumpung kumpul perempuan-perempuan ini kasih nasihat sama Nabi SAW. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Iyakunna wa kufral mun'imin. Hindari kalian kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh orang-orang baik. Maksudnya suaminya. Faqultu ya Rasulullah. Maka Asma tanya, apa kufur kepada yang memberi nikmat itu seperti apa? La'alla ihdakunna. Ini penjelasan Nabi SAW. Boleh jadi salah seorang di antara kalian tatulu aimatuha min abawaiha. Dia terlambat menikah. Ada orang yang nunggu pernikahannya lambat. Thumma yarzuqahallah zaujan. Lalu Allah kasih suami. Kan di antara kita ada yang nikahnya cepat ya, ada yang nikahnya mungkin nunggu waktu, ada yang lama. Ini kata Nabi SAW, boleh jadi di antara kalian ada yang lama nunggu suami. Lalu Allah kasih rizki suami. Wa yarzuquha minhu waladan. Lalu Allah kasih anak dari suami ini. Fataghdabul ghabdah fatakfur. Lalu istri ini udah dikasih anak, punya suami, ya mungkin dia marah, emosi, lalu dia marah dengan kemarahan yang dahsyat sehingga dia kufur dengan kebaikan suaminya sambil mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan hatiku sedikit pun. Istri bisa mengatakan lu jemaah, nggak pernah kau bang nyenangkan aku bang. Masa setahun aku nggak pernah nyenangkan? Nggak pernah. Engkau selalu bikin sakit hati aku. Itu banyak wanita seperti itu. Nah, taib, karena kita mau masuk tanya jawab, kemudian wanita soleha itu yang menghormati suaminya. Suami itu jangan sampai dihinakan, jangan sampai. Itu lampu merah. Kehormatan suami jangan sampai direndahkan.
Dengan cara apa? Ya tadi, mentaati dia, memuliakan dia, dan usahakan para emak-emak ini juga untuk adil sama anak-anaknya. Karena ada ibu-ibu yang pilih kasih sama anaknya, yang menyebabkan akhirnya anak-anak memutuskan silaturahim. Kemudian yang terakhir, jangan pernah menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Karena Nabi SAW ketika beliau melihat ada jamaah laki-laki dan mungkin di perempuan ada jamaah perempuan, lalu beliau mengatakan kepada mereka, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahli. Mungkin ada laki-laki yang menceritakan rahasia ranjang dia sama istrinya kepada orang lain. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Begitu pula ada nih perempuan-perempuan mungkin yang menceritakan apa yang dilakukan suaminya kepada dia di atas ranjang. Fa'arammal qaum. Orang-orang akhirnya pada diam jemaah. Apa kata salah satu di antara mereka? Wallah ya Rasulullah, demi Allah perempuan-perempuan itu melakukan itu ya Rasulullah. Dan laki-laki itu juga menceritakan rahasia itu kepada kawan-kawan mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? La taf'alu. Jangan. Kalian jangan lakukan itu. Biar itu rahasia antara kalian sama suami kalian, antara kalian sama istri kalian. Fa inna ma dzalika mathalus syaitanu laka ya syaitanan. Permisalan orang yang menceritakan rahasia ranjang kepada orang lain itu seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan, kemudian dikumpulin itu setan perempuan sama laki-laki ini dan orang-orang pada ngelihat. Maka jangan lakukan itu. Rahasia ranjang jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Mic-nya. Ya, yang ada pertanyaan langsung silahkan, yang ada tertulis juga silahkan. Nah, silahkan. Mic-nya dikasihkan. Tafadhal yang angkat tangan yang mau tanya, biar mic-nya di. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang menceraikan istrinya tapi tidak sesuai syar'i? Apakah juga berlaku hadisnya yang berbunyi tidak mencium bau surga itu untuk sang suami itu Ustaz? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kalau seorang wanita menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bagaimana dengan suami yang menceraikan istrinya? Apakah sama seperti itu? Tidak sama. Kok nggak sama? Kayaknya nggak adil Ustaz. Karena suami itu pada dasarnya tidak menceraikan suaminya kecuali dia sudah memikirkan sebab akibatnya. Bukan cerai itu dianjurkan, tetap ya, bagi laki-laki pun hukum asalnya cerai itu terlarang. Terlarang, kecuali ada sesuatu yang membuat suami menceraikan. Contoh nih, ada suami yang menceraikan istrinya karena wanita lain. Boleh nggak? Ibu-ibu. Ada laki-laki yang nggak mampu poligami. Nggak mampu, tapi dia sama istri yang ini kok kita nggak tahu kan, mungkin dia ada ketidakcocokan ya dalam hatinya seperti itu. Yang jelas semua akan dihisap pada hari kiamat. Suami yang menceraikan istrinya akan dihisap, istri yang gugat cerai suaminya juga akan dihisap. Nanti kan untuk menemukan alasannya boleh atau tidak dia melakukan itu. Boleh jadi sang suami tadi, anak kayaknya udah nggak nyaman hidup sama perempuan ini Ustaz. Akhirnya dia menceraikan. Kemudian dia hidup dengan wanita lain. Atau ada suami yang memang dirusak sama wanita lain. Ada kondisinya macam-macam. Tapi intinya nggak sama antara laki-laki sama perempuan dalam bab cerai ini. Makanya perempuan itu nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Tapi suami boleh menceraikan istrinya. Karena memang secara kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, dia nggak terburu-buru untuk menceraikan istrinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ada pertanyaan di belakang. Mic-nya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Masalah yang bayar puasa. Ketika kita di zaman dulu kita tidak ingat berapa jumlah yang kita tidak puasa dan kita tidak qadha. Pertanyaannya, bagaimana caranya ketika sekarang kita akan membayarnya? Begitu saja, Ustaz. Masya Allah. Niat bayar tapi ibu kan? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Yang pertama pentingnya niatnya. Orang itu kalau tahu dia punya utang dan punya iktikad baik untuk bayar, insya Allah dimudahkan sama Allah SWT. Bagaimana cara membayar hutang yang kita lupa? Maka diperkirakan, dihitung. Umpamanya anak biasa datang bulan itu biasanya 7 hari. 7 hari umpamanya. Anak nggak pernah bayar utang itu sejak balik sampai umur 30 tahun. Atau sampai menikah. Sejak balik umpamanya 12 tahun dia balik nggak pernah dia bayar utang. Dia menikah umur 22 umur. Berarti dia punya waktu 10 tahun. Baik, 10 tahun dia punya utang, kalau dikali 7 berapa? 70 hari. Ya udah, caranya gimana bayar? Bisa jadi langsung puasa 70 hari, tapi kalau sudah punya suami kan nggak mudah untuk puasa. Mungkin bisa ngambil Senin Kemis, ngomong sama suami, bang aku nggak puasa Senin Kemis, aku puasa bayar utang. Karena bedanya puasa sunnah sama puasa niat qadha, kalau qadha itu nggak bisa dengan mudah dibatalkan. Capek aku batal, enggak, ini puasa wajib jadi. Dan suami nggak boleh ngerusak puasa istrinya juga. Kalau puasa sunnah boleh sang istri membatalkan demi suami. Tapi kalau puasa qadha enggak. Dia harus pertahankan. Jadi kalau dia ambil puasa Senin Kemis, berarti 1 bulan dapat berapa hari? 8 hari kira-kira. 10 bulan dapat berapa hari? 80 hari. Lunas sudah utang. Lunas. Maka seperti itu, diperkirakan sejak umur berapa dia balik dan sejak kapan dia tidak bayar utang. Kalau dia ragu, kayaknya antara 70 sampai 80 hari, ya udah bikin 80 hari. Sambil terus beristighfar ya, mohon ampun sama Allah. Karena dia menunda pembayaran hutang. Dia banyak istighfar mohon ampun karena dia meremehkan syariat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, kirim ke depan sini mic-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali sudah berada di sini dan terima kasih pada tuan rumah yang sudah memberikan waktu untuk saya berada di sini. Mungkin pertanyaan saya hari ini mungkin sama dengan yang ibu yang kedua tadi, bahwa bagaimana membayar puasa. Tadi kan kata Ustaz bahwa kita hitung anggarannya berapa tadi sampai 80 hari, tetapi kita punya niat untuk membayar itu sekali hari ini, mungkin hari ini kita sekarang ya Ustaz. Tetapi kita tidak tahu umur kita, ya kan? Mungkin nantinya ke depannya kita, Allah dan Allah yang sudah menentukan umur kita habis akhir-akhirnya, tapi kita belum sampai membayar hutang puasa kita tadi. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, maaf, tadi kata Ustaz surga untuk seorang istri tadi kan ada 4 yang sudah dikatakan Ustaz, yaitu adalah pertamanya patuh pada suami. Kita sebagai istri itu sangat ingin sekali patuh dengan suami Ustaz. Tetapi ada hal mungkin yang di satu sisi kita sebagai istri yang bekerja, ya kan, disuruh oleh suami untuk berhenti bekerja, tapi ini adalah pekerjaan buat menambah dapurnya kita sendiri gitu. Kalau kita berhenti, otomatis untuk penghasilan di dalam rumah tangga kita akan berkurang dan akan menambah sesuatu yang kurang untuk di kehidupan rumah tangga itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi menteri terakhir. Masya Allah. Nah, tafadhali. Diborong ini pertanyaannya ini. Nah. Ya Ustaz. Satu terakhir, tadi kata Ustaz bahwa penghasilan suami itu boleh tidak diperlihatkan oleh seorang istri, tetapi apakah istri itu boleh meminta kepada
bahwa penghasilannya berapa sih sekedar kita tahu saja. Itu Iya. saja. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk yang pertanyaan yang pertama ya. Ini berkaitan dengan utang piutang. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita niat membayar hutang, kemudian kita meninggal dunia masih punya utang. Seperti utang yang tadi disebutkan, utangnya 80 hari, dia bayar 40 hari, meninggal dunia. Bagaimana dengan 40 hari itu? Dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati meninggalkan utang puasa, maka keluarganya membayarkan utangnya. Jadi anaknya bisa puasa buat orang tuanya sampai dilunasin utang tersebut. Jadi seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama yang membayar kafarot ya seperti itu, tapi enggak. Yang lebih utama dia ya udah. Karena memang ini utang yang harus dibayar. Berbeda dengan orang yang sakit ya. Orang sakit di bulan Ramadan, tahu-tahu dia nggak puasa mulai tanggal 15 Ramadan sampai Ramadan selesai. Tanggal 7 Syawal dia meninggal dunia. Apakah utangnya dia harus bayar? Enggak. Karena dia memang belum dikasih kesempatan sama Allah untuk bayar utang. Belum ada kesempatan. Kalau yang ini kan memang sengaja ninggalkan bayar utang. Sehingga utang itu sudah jatuh dan dia harus melunasinya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan suami kalau minta istrinya berhenti bekerja. Jemaah, ada sebuah hadis ya. Pernah datang seorang wanita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia sepertinya curhat ya. Ada yang ingin dia tanyakan kepada Nabi SAW. Setelah tanya panjang, selesai urusannya, Nabi tanya sama perempuan ini, adatu zaujin anti? Engkau punya suami? Kata perempuan ini, iya Rasulullah, aku punya suami, kata dia. Kaifa anti minhu? Gimana sikapmu sama suamimu? Biasa perempuan kan, kira-kira jawabnya apa? Kalau ditanya sikapnya kepada suaminya, ya selalu peduli lah sama suami Ustaz. Dia mengatakan la alu illa ma'ajizu. Oh, aku tidak pernah mensia-siakan dia Ustaz, kecuali yang aku nggak mampu. Artinya aku selalu melayani dia. Apakah Nabi percaya dengan ucapan perempuan ini? Nabi mengatakan kepada perempuan ini, unduri aina anti minhu. Kau lihat bagaimana sikapmu kepada suami. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Nyambung ke pertanyaan tadi. Bagaimana kalau suami minta istrinya berhenti bekerja? Apakah sang istri harus taat? Harus taat apa enggak ibu-ibu? Taat apa enggak? Taat. Kok kayaknya ngomong taatnya itu setengah hati gitu ya. Seperti itu. Jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan fitrah wanita. Itu wajib taat. Kalau bicara nanti kan penghasilannya berkurang, nanti kan gini. Ketahuilah yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Orang kalau pikirannya duniawi, semua dihitung dengan materi. Loh, aku ini kerja Ustaz, aku dapat gaji 10 juta. Kalau aku berhenti kerja, otomatis kan berkurang 10 juta itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rezeki itu Allah, yang maha pemberi rezeki. Dan istri bisa membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan, tidak harus bekerja. Boleh jadi dengan memperbanyak istighfar, itu pintu rezeki. Memperkuat tawakal. Ini tadi contoh. Benar tawakal kalian, benar-benar nyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu setiap pagi keluar kosong perutnya, pulang kenyang. Dan kita tidak pernah melihat burung itu punya kulkas. Ada burung punya tabungan? Nggak ada. Dia mikir, oh gimana nanti yang kecil ini, gimana nanti kalau dia besar. Kita kan kadang-kadang mengatakan, ini Ustaz yang kecil ini nanti mau nikah.
Kapan mau nikah? 25 tahun lagi. Iya, tapi kan dari sekarang harus ditabung duitnya. Jadi kadangkala dia itu terlalu berlebihan. Boleh menabung itu jam, boleh. Tapi tetap hatinya bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Rumah ini, kalau Allah katakan terbakar, terbakar. Dan tidak ada yang bisa memadamkan. Ingat kejadian COVID kemarin, yang tidak dalam bayangan manusia. Pilot ya, yang mungkin gajinya tinggi, berhenti semua jemaah. Bandara tutup. Masjid pun tutup. Hotel-hotel kita tahu Bali ya. Itu Bali, orang-orang Jawa itu pada kerja di Bali ini. Semuanya pulang. Jadi pulau mati tempat tersebut. Allah tuh yang memberikan rizki. Jadi Allah yang mengatakan fulan dapat, fulan nggak dapat. Di sini kadangkala kita itu kurang percaya. Dan seorang wanita ketika nurut sama suaminya, nggak perlu mengancam suami. Kadang-kadang ada wanita yang mau resign tapi dengan ancaman. Oke bang ya, aku resign ya. Tapi nanti kalau anak-anak nggak ada susunya, kalau nanti ini, aku nggak ikut-ikut. Kadang-kadang mengancam gitu loh. Lu kemana tawakalmu? Engkau punya kewajiban taat sama suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kepada istri dan anak-anak itu tanggung jawabnya suami. Maka di sini ada suami yang memang ingin istrinya fokus sama anak-anak. Ada suami yang ingin ketika dia pulang dari rumah, istrinya seger, nggak capek. Berapa banyak suami itu kata dia, gimana Ustaz, ana sama istri kerja, ana pulang kepingin dipijetin Ustaz, istri ana juga kepingin dipijetin. Siapa yang mijet-pijetan ini? Sama-sama capek ini. Kadang-kadang seperti itu, gara-gara dua-duanya capek, lelah. Biasanya ada hak-hak yang diabaikan. Jadi intinya istri tadi bantu suaminya, tetap dia kerja, oke, aku akan resign, tapi aku akan tetap kerja dari rumah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada banyak pekerjaan sekarang perempuan tanpa dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Kemudian yang ketiga, apakah boleh suami ini, istri ini tetap nuntut, berapa sih engkau penghasilanmu gitu? Pertanyaannya, kenapa ibu? Kenapa harus tahu? Kepo aja kan? Kenapa? Karena suami ini punya kewajiban banyak. Bukan hanya punya kewajiban kepada istrinya. Boleh jadi dia punya orang tua yang sakit. Dia punya mungkin paman yang butuh silaturahim dia. Dia punya adik yang mungkin ya secara ekonomi tidak terlalu baik. Jadi kewajiban seorang suami itu bukan hanya kepada istrinya. Dia punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Menyambung silaturahim. Dan nasihat anak, ibu-ibu, kalau suaminya mau ngasih duit sama orang tua, sama siapa, ibu-ibu nggak perlu aku tahu. Nggak perlu. Engkau mau kasih ibumu, kasih siapa, kasih lah. Nggak perlu aku tahu. Karena hanya akan bikin sakit hati. Kadang-kadang istri, enggak, anak ridho Ustaz. Ridho sambil suaranya nggak ridho. Dia ridho, enggak, udah engkau mau ngasih. Yang penting kau berikan nafkah kepada aku dan anak-anak dengan cukup. Itu. Jadi, ingat, istri perlu dicukupi nafkahnya, sisanya terserah suami. Mau ngasih orang tuanya, mau menyenangkan orang tuanya. Istri tadi kita udah bahas, jangan terlalu banyak menuntut suami selama suami sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai jam berapa kita bang? Satu pertanyaan terakhir. Tafadhali. Ya, silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini sering atau pernah ya dialami semua istri. Jadi kan suami sering berucap nih, boleh nggak pinjam uangmu dulu? Nah, boleh nggak pinjam uangmu dulu? Maksudnya gini Ustaz, itu kan dia bilang pinjam atau utang gitu. Maksudnya ini hukumnya seperti apa di dia? Kan perlu mengingatkan sebagai istri gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya perlu mengingatkan untuk dibayar. Untuk bayar gitu kan? Nggak, Iya. Takutnya kan hukum utang sendiri ya Ustaz. Iya. Itu memang harus di ini ya. Nah, ini masalah yang penting ya. Islam itu menghargai hak milik. Milik istri, hartanya istri, hartanya istri. Hartanya suami, milik istri juga. Enggak juga lah. Tetap milik suami. Makanya ketika salah satu meninggal,
itu warisan tidak langsung dibagi kecuali dipisahkan mana yang punyanya istri. Karena kadangkala istri ini merasa itu punyanya dia semua. Maka berapa banyak ibu yang menahan warisan anaknya. Dia mengatakan, loh ibu kan belum mati, kenapa mau dibagi warisannya? Loh, yang dibagi waris itu hartanya bapak. Hartanya ibu yang mana punya ibu, kasih tahu gitu loh. Oh ini mobil punya ibu, oke nggak dibagi warisan. Oh rumah ini milik ibu, yang punya bapak mana? Di sini kadang-kala banyak wanita yang mendolimin anak-anaknya sampai dia merasa anaknya durhaka. Gimana engkau mau bagi warisan? Ibu masih hidup. Loh enggak, yang dibagi bukan warisannya yang hidup, tapi warisannya yang mati. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana ketika suami berhutang sama istri? Ada dua pilihan istri. Yang pertama mengikhlaskan atau nagih. Betul. Artinya boleh istri mengikhlaskan itu boleh. Dia mengatakan, bang aku ikhlaskan bang ya, asalkan kau jangan kawin lagi. Umpamanya seperti itu. Kan ada si istri yang suaminya punya utang banyak tapi dia ngasih syarat, aku ikhlaskan gitu. Kalau enggak lo bayar utangmu, yang wajib bayar utang. Dan boleh jadi hari kiamat itu suami menuntut istri, istri menuntut suami. Boleh jadi. Ada istri yang ngambil uangnya suami nggak izin. Ada. Ambil. Suami tahu, nanti aku tuntut hari kiamat. Kalau mau seperti itu. Tapi dia tutupin. Yang boleh, ada kondisi boleh, istri itu boleh ngambil duitnya suami kalau suaminya bakhil dan tidak memberikan kecukupan. Nah ini tadi kembali pada pertanyaan ibu yang tadi mau tanya, berapa sih penghasilan suami? Ada suami yang bakhil, akhirnya kondisi dapur nggak tercukupin, bayar sekolah anak-anak nggak cukupin, istri akhirnya nyuri uangnya suami. Boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Ini mau beli susunya anak-anak, ya sudah, suami duitnya banyak, tapi kan ada suami yang bakhil tadi. Tapi jangan nyuri ganti HP, nyuri ganti tas, nggak boleh. Jadi ngambil uangnya suami itu untuk kebutuhan nafkah yang berkaitan dengan nafkah yang tidak tercukupi. Jadi posisi istri ketika suaminya berhutang, dia boleh tuntut, minta sama suaminya, atau dia mengatakan, bang aku minta ditulis bang ya, karena memang utang piutang ditulis. Kadangkala nanti boleh jadi suami meninggal dunia, orang tuanya masih hidup, kan orang tuanya dapat warisan. Si istri ketika menuntut suami untuk bayar utang, seorang mertua mengatakan, oh enggak ada, mana buktinya dia berhutang kepadamu? Nggak ada. Maka hendaklah ditulis. Kalau memang perlu. Ada suami-suami yang suka apa ya? Suka ngemplang utang ya, suka pura-pura lupa. Allahua'alam, mana waktu itu kau pernah ikhlaskan sudah. Nah, ada model-model suami kayak gitu. Jadi tetap istri boleh menuntut dan boleh mengikhlaskan utangnya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, Ana kembalikan ke sahibatul bait untuk menutup acaranya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.